Halo teman-teman, selamat datang lagi di DST dari Sudut Tribun di episode selanjutnya. Dan kita masih bahas dan masih akan kawal terus Persipura Jayapura dari BRI Liga 1 2021. Selamat datang di channel ini kembali, masih barengan sama saya Victor dan kita masih membahas mengenai perjalanan Persipura Jayapura di sini. Nah, akhirnya kita ketemu Persija di pekan ketiga pertandingan antara Persipura melawan Persija Jakarta. Jangan lupa untuk besok di hari Minggu jam 8.30 ya atau 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan ketemu sama Persija dengan modal yang nanti kita bahas. Oke, tapi pertama kita mau masuk dulu ke pembahasan soal update apa yang ada di persiapan tim ya, terutama gimana akhirnya kita sampai ke besok hari Minggu. So far, kalau dari sosial media dan pemberitaan yang ada, pertama yang mau saya update adalah cedera pemain. Yang pertama soal legion asing kita. Hendrique Mota masih latihan terpisah. Dari video yang dirilis di official media club, dia masih jogging sendiri, masih pemulihan, masih penguatan otot didampingi fisioterapi. Kemudian Takuya Matsunaga juga masih latihan sendiri, kayaknya masih sama challenge juga. Jadi memang butuh waktu untuk melihat performa dan penampilan mereka berdua, karena kalau di pertandingan yang sebelum-sebelumnya memang kita habis banget tuh di lini belakang sama di lini tengah. Jadi harapannya ketika mereka pulih dan fit untuk bertanding, mereka dalam kondisi dan performa yang bagus sehingga bisa mengangkat tim. Nah, karena kita juga di dasar klasmen di posisi 18, jadi memang ini udah pekan ketiga gitu kan. Nah, teman-teman, selain itu ada juga beberapa pemain yang masih dibekap cedera seperti Ian Kabes, kemudian beberapa pemain muda juga, tapi harapannya juga cepat segera pulih. Nah, kabar baik yang kedua adalah soal Hedipo Gustavo. Kita sudah ada kabar dari beberapa media bahwa, dari media official juga sudah sampaikan, atau manajer klub juga sampaikan, bahwa kita sudah punya kesepakatan dengan Hedipo untuk 1 tahun kontrak dengan opsi perpanjangan. Nah, Coach Jackson kemarin juga sampaikan bahwa Hedipo Gustavo ini salah satu pemain yang diincar sejak lama. Jadi ketika ini bisa didapatkan, Hedipo bisa jadi bergabung, ini salah satu proyeknya Coach Jackson. Mari kita lihat, semoga ini bisa langsung masuk dan ngeblend dengan tim sehingga bisa kasih kontribusi yang luar biasa. Kondisi atau status pemain sekarang, Hedipo masih di Brazil untuk vaksin pertama, karena itu jadi syarat yang paling mutlak untuk pertama penerbangan dari Brazil ke Jakarta atau ke Indonesia. Yang kedua adalah syarat dari Liga 1, karena semua pemain harus divaksin. Dan semoga semuanya lancar, dan kita harap ketika sampai di Jayapura atau sampai di Jakarta atau bersatu atau bergabung dengan tim, gak PHP lagi kayak zaman Cayo Ruan kemarin. Udah datang ke stadion, udah kenalan, ternyata gak jadi. So, ya mari berharap yang terbaik untuk satu pemain ini, karena Persipura benar-benar butuh gelandang serang yang kuat. Oke, 2 update itu, cedera dan juga pemain baru. Ngomong-ngomong sedikit soal pemain baru, ternyata kita masih punya 5 slot pemain yang bisa ditambahkan, of course lokal. Kayak di video sebelumnya aku sempat bahas, mungkin ini akan diisi oleh putra-putra lokal Papua hasil PON 20 besok, atau mungkin dari kompetisi kelompok umur usia 19 ataupun usia 23 yang bisa kemudian untuk regenerasi di klub Persipura sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke line up pemain yang digunakan untuk melawan Persija besok hari Minggu 20.30. Jangan lupa nonton teman-teman. Nah, kita akan bayangkan besok akan jadi pertandingan yang cukup berat, terutama Persija begitu siap, karena Persija punya pemain-pemain yang kuat, pemain-pemain yang sudah lama satu tim, yang chemistry-nya juga kuat, dan juga diperkuat juga oleh pemain yang berbahaya untuk Liga 1 kemarin.
Marco Simic, striker kuat, striker yang bisa duel 1 lawan 1, skill oke, speed dapat, heading oke, shooting mantap. Lengkap lah untuk Marco Simic, didukung oleh Rico Simanjuntak. Badannya tidak terlalu tinggi, bahkan bisa dianggap kecil, tapi pergerakannya begitu lincah. Kita pasti kerepotan. Nah, untuk itu mungkin prediksi dari line up atau struktur besok atau susunan pemain, kemungkinan coach akan pakai 4-4-2 atau pakai 3-5-2, numpuk gelandang di tengah, atau setidaknya gelandang dan back seimbang dari antara bertahan ke menyerang. Kalaupun pakai 2 skema itu, kemungkinan kiper antara Gary Mandagi atau Fitrul. Saya masih tetap mau coba lihat penambahannya Fitrul ya. Terus kemudian di back, of course, kakak Ricardo Salampesi, kemudian ditemani Israel Wamiau, Doni Monim, dan juga Irsyad. Irsyad kemarin mainnya cukup bagus, tinggal bagaimana kemudian Irsyad bisa supply bola dari belakang atau dari sayap ke tengah, tengah ke depan, atau kalau perlu overlap. Baliknya jangan lupa, karena kadang-kadang juga telat balik gitu. Nah, yang tengah nanti masih dikomandoi sama M. Tahir. Atau kalau Ian Luis Cabbe sudah balik dan sudah bisa pulih dari cedera, mungkin juga dipasang nanti bersama Rivaldo Ferre atau Todd Ferre. Kalaupun belum, paling nanti akan barengan sama Ramai atau bahkan Gunansar yang akan ditarik sedikit ke belakang. Nah, itu untuk posisi tengah tanpa Matsunaga ya. Terus kemudian yang di depan sendiri, ujung tombak pasti Yeven. Sayap bisa Ricky Kayame ataupun Fernando Pahabol. Nah, itu yang jadi mungkin akan diturunkan besok. Please, satu hal adalah passing teman-teman. Ini masih jadi PR sekali. Kemudian menjaga bola tetap dikomando atau dikuasai oleh kita. Itu juga jadi PR sekali. Passingnya sering salah masih. Kemudian body charge sering salah. Kemudian ketika pemain pegang bola juga sering bingung mau disuplai kemana. Nah, ini jadi PR yang besok mungkin melawan Persija harus sangat-sangat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Nah, kalau kita bicara soal prediksi besok, kita mungkin akan berat untuk menang. Sorry to say this, tapi memang butuh ekstra 2-3 kali ekstra daripada melawan Persita Tangerang dan juga Persela Lamongan, karena Persija sudah sangat matang sekali. Prediksi terbaik imbang, dan kalaupun kalah jangan dihujat. Ya, karena tim ini masih berkembang, berisi pemain-pemain muda, pengalaman dan jam terbang masih butuh banyak sekali. Asal besok permainannya bisa rapi dan tidak melakukan kesalahan sendiri, Persipura bisa mengimbangi. Minimal itu. So, prediksi mungkin terbaik adalah imbang, atau kondisi terburuknya adalah kalah. Tapi walaupun kalah, semoga tidak dengan permainan yang buruk. Itu aja sih harapannya. Well, mungkin itu dulu teman-teman untuk pre-match kali ini. Dan besok seperti biasa kalau sudah ada post-match atau setelah match, aku juga bakal bikin video lagi. Nanti kita tunggu, semoga dapat hasil yang terbaik. Jangan lupa Persija Persipura di hari Minggu 20.30 waktu Indonesia Barat. Selamat nonton teman-teman, semoga tetap sehat, salam merah hitam.